Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai ROM Nusantara Project EOL yang versi final ya, dan akhirnya berhasil juga saya install setelah berapa kali gagal terus, berapa kali saya download gagal, dan akhirnya terakhir saya download berhasil ya. Oke, dan di sini saya ke review dikit untuk di penggunaan saya. Saya tumben sih pakai Nusantara Project dan ini versi yang terbaru ya, Januari Patch. Ternyata agak berbeda dari versi sebelumnya, sudah lebih baik guys. Oke, sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi ini dia ROM Nusantara Project ya, dan ini versi yang terbaru Januari Patch ya, dan ini versi final ternyata ya. Jadi yang sebelumnya itu belum ada tulisan finalnya sih, seingat saya di versi Desember kalau nggak salah itu guys. Dan di versi Desember itu pun masih ngebug di bagian video ya Desember, dan tapi di Januari ini sudah lebih baik. Di video saya sudah cobain normal ya, jadi walaupun nggak harus di restart dulu ya, kadang ngebugnya di Redmi Note 8 paling sering di bagian video harus di restart dulu lah gitu ya. Oke, dan di sini kernel bawaannya pakai Quicksilver ya guys. Jadi kurang lebih performanya mirip dengan Corvus lah ya. Corvus kan biasanya juga pakai kernel Quicksilver ya. Dan seingat saya di kernel yang versi sebelumnya pasti pakai Himawari ya, berapa kali update. Oke, dan kita lihat aja langsung di sini aplikasi bawaannya nggak include ya, karena ini ROM tanpa gaps ya, jadi kalian harus flash gaps. Dan saya juga update dari versi sebelumnya, saya flash gap juga ya. Kalau nggak di flash gapsnya itu pak biasanya error gapsnya guys. Oke, di sini aplikasi nggak terlalu banyak ya, simple. Pemutar musiknya ada bawaan, kamera pakai kamera MIUI, dan kameranya juga normal ya. Saya sudah bilang, saya sudah beberapa kali record sebelumnya, dan ini normal untuk kamera ya. Di sini juga stabilitas gambarnya ada, jadi ya enak lah, nggak ngebug ya bagian video. Dan untuk Android 11 nya saya belum coba, ini Android 10 nya guys. Oke, dan dari CPU Z sebenarnya sama aja, nggak ada perbedaan ya. Dari trolling test kita tes bentar, ini kernel dari Quicksilver harusnya performanya mirip dengan Corvus ya, karena biasanya kalau performa itu dari kernel guys. Oke, dan di ROM ini juga buat game enak, yang ngeframe-nya nggak parah-parah banget, masih lancar lah buat ngegame. Karena saya di sini juga saya install Magis, dan Magisnya saya pakai untuk unlock grafik PUBG ya, biasanya untuk ngegame guys. Nanti kita lihat bentar. Kita lihat di sini stabil ya untuk dari trolling test. Jadi kalau dilihat di sini hijau terus ya. Kalau hijau itu biasanya nggak cepat panas dipakai sehari-hari. Kalau grafiknya naik turun itu biasanya cepat panas guys. Oke, kayak gitu. Performa stabil di 130-an. Oke lah, itu aja ya. Aplikasinya nggak terlalu banyak, dan perekam layar kalian bisa cari di sini. Saya sudah cobain perekam layar dan normal ya, perekam layarnya. Dan di sini kekurangannya kayak FPS info nggak ada ya, jadi settingannya kurang lebih nggak terlalu banyak ya, mirip-mirip dengan Corvus lah. Dan lebih banyak di ROM Havoc sebenarnya guys. Jadi kalau di Android 10 sebenarnya kalau saya lebih saranin di ROM Havoc ya. Tapi di ROM Nusantara Project ini mantep juga, enak, hemat baterai, dan enak buat game. Cuma di sini kalau kalian cari yang ada FPS info bawaannya di ROM Havoc aja. Di sini kurangnya FPS info aja sih, tapi yang lainnya masih oke. Kalau kalian nggak masalah, nggak apa-apa di ROM nih guys. Tapi kalau kalian mau cari yang ada FPS info bawaan, ROM Havoc aja sekalian ya. Oke, dan di sini saya juga install Magis. Magisnya saya pakai versi terbaru aja, dan modulnya saya pakai modul untuk grafik PUBG ya. Jadi untuk modul ini bebas, kalian bisa pakai modul apa aja. Buat ngegame kalian bisa pakai modul dari Zeus. Zeus juga saya pernah pakai di Redmi Note 8, normal-normal aja, nggak ada masalah. Kita lihat juga dari settingan. Kalau dilihat dari settingan sebenarnya dari versi EOL yang sebelumnya itu dari Januari Desember ya, sebenarnya sama aja. Kalau dari settingan nggak banyak berubah ya, sama aja fitur-fitur ya. Dari RAM kita lihat di sini lumayan nyesek ya, cuma ya sudahlah, wajar. ROM AOSP kalau nggak pengen nyesek RAM pakai ROM kayak ini aja ya, yang settingan fitur-fiturnya sedikit. Xiaomi Parts ada, cuma Xiaomi Partsnya nggak terlalu banyak settingannya, cuma gini doang. FPS info nggak ada guys.
Untuk di keamanan face unlocknya cuma bisa satu aja, fingerprint normal ya, face unlock normal. Di sini ada app locker, smart lock ya, jadi terserah kalian mau pakai atau enggak, cuma saya nggak pakai guys. Lokasi normal, penyimpanan penuh ya, saya habis nge-record dari tadi, saya tes buat video normal semua. Di suara juga sama aja ya, kalau kalian cuma saya offin aja lah. Dan di baterai langsung guys, kita langsung masuk ke bagian baterai, sisa 18%. Di sini kalian lihat ada smart charging, cuma saya nggak aktifin. Di sini pengisian penuh terakhirnya pengisian cas terakhirnya 9 jam, dapat shot layar 7 jam. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Jam guys, lumayan ya. Dan saya juga ngegame guys, ngegame. Di sini kita lihat penggunaan baterai ya. Oke, kalian bisa lihat penggunaan grafiknya normal. Di sini saya nge-record juga 40 menit kurang lebih, saya tes ya. Di PUBG juga mantep ya. Di PUBG saya ngegamenya 1 jam lebih, 1 jam lah, buletin 1 jam, dan dapat shot layar 7 jam guys. Mantap nggak ya? Mantap lah kalau buat saya nih guys. Dan saya juga di sini kayak YouTube juga dapat streaming WhatsApp gitu ya. Normal aja untuk penggunaan sehari-hari. Buat game juga mantap, tapi kalau buat game kalian bisa ganti kernel kayak Inception ataupun Predator juga enak ya. Tapi kalau nggak mau ganti kernel juga nggak masalah, di Quicksilver ini juga mantap. Oke, yang lainnya sama aja ya, saya nggak terlalu liatin banyak karena menurut saya ini sama aja. Kalau kalian pernah pakai Nusantara versi sebelumnya, kalian lihat ini sebenarnya sama aja fitur-fiturnya, nggak ada penambahan kalau saya lihat ya. Di sini sama aja, kecuali mungkin yang Android 11. Kalau Android 11-nya nggak terlalu banyak, belum terlalu banyak fitur kalau Android 11-nya. Karena saya lihat dari yang Wired juga gitu. Di sini sama aja ya, fitur-fiturnya lengkap lah ya kayak di versi sebelumnya. Double tap, screenshot, double tap juga normal, double tap nyala mati normal. Dan mungkin kita akan tes di PUBG bentar ya sebelum kita akhiri video ini guys. Oke guys, jadi kita akan tes ngegame bentar kali ya untuk di PUBG ya gengs. Dan di sini grafiknya saya sudah unlock kan tadi pakai Magis ya. Kalau kalian mau unlock grafik bisa pakai Magis. Tapi ingat, modul Magis untuk unlock itu nggak ngaruh ke performa, cuma unlock grafiknya doang. Jadi performa tetap. Oke, di sini audio high, kita tes, kita lihat suhu baterainya, tapi harusnya nggak panas ya, masih adem aja menurut saya karena dari tadi saya ngegame 1 jam kurang lebih guys. Oke, kita tes aja bentar.
Oke guys, jadi untuk ngegame bentar di sini nggak panas ya, 37 derajat hampir 38 guys. Dan mungkin tergantung suhu ruangan juga ya, karena ini saya ngetes lagi malam guys, nggak panas-panas banget suhunya. Jadi masih aman ngegame kurang bentar tuh, nggak cepat panas, kecuali main sejaman mungkin 42 derajat ya, kali bisa sampai sana guys. Oke, tapi di gamenya ini mantep ya, tapi kalau kalian pengen lebih stabil tambah modul aja ataupun ganti kernel juga bisa guys. Oke, kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.